Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Santri. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kitab Fathul Qorib. Kita sudah memasuki pada pasal fi muharramatin nikah. Jadi yang diharamkan dalam pernikahan wa musbitatil khiyar dan ketetapan memilih fihi di dalam nikah. Jadi pasal di sini menjelaskan hal-hal ya yang diharamkan dalam menikah dan ketetapan kita untuk memilih. Wal muharramat ay al muharramu yang diharamkan ovo nikahuhunna nikahnya muharramat ya. Muharramat itu perempuan ya. Perempuan yang diharamkan. Jadi kita diharamkan menikahi perempuan bin nasi secara nas ya, terdapat di dalam nas Al-Quran dan Sunnah arba'a asyarata. Jadi ada 14 perempuan yang diharamkan untuk kita nikahi, itu ada 14. Wa fi ba'din nusah arba'ata asyar. Di dalam sebagian teks yang lain itu dia menggunakan teks atau narasi arba'ata asyar. Kalau misal yang pertama kan dia menggunakan arba'a asyarata. Nah, ini kebalik. Jadi adatnya dibalik. Kalau misal di sini adatnya itu menggunakan mudzakkar, nah kalau di sini adatnya menggunakan muannas. Adat ma'dud ya. Sab'un. Ada 7 perempuan yang diharamkan untuk dinikahi bin nasabit karena nasab. Wahunna, siapa itu? Ada al-um, ada ibu. Kita diharamkan untuk menikahi ibu sendiri. Wa in alaj, dan seatasnya, ibu, nenek, apa terus. Wal bintu, anak perempuan, wa in safalat, sebawahnya. Wal ukhtu, saudara perempuan. Kita diharamkan juga untuk menikahi saudara kita yang perempuan. Wal khalat, ini bibi ya. Wal khalas ini bibi daripada bentar. Oh, di sini ternyata. Salah. Kalau misal ini tadi matanya kita membaca sarahnya, sarah Fathul Qorib. Jadi wa in alat wa hunna, wa in alat wal bintu, anak perempuan, wa in safalat, dan sebawahnya. Nah, amal makhluqatu min ma'izina isyahsin, adapun yang dijadikan dari air zinanya seseorang, fatahillu, maka halal ya ovo makhluqah lahu, kepada syakhs, halal asoh. Ini menurut kaul sahih. Jadi ketika misal si Zaid berhubungan dengan Fatimah tanpa pernikahan, kemudian Fatimah hamil, nah maka di sini ini gitu loh, itu diperbolehkan bagi Zaid menikahi anak dari Fatimah yang itu perbuatan daripada si Zaid, tapi di luar nikah ya. Ma'iz zinain. Ini menurut kaul yang sahih, tapi lakin ma'al karoha ya. Wasaun kanatil mazni biha mutawi'atan aula. Baik itu ya, orang yang zinanya itu, perempuannya itu apa ya? Ya pasrah gitu atau tidak pasrah. Wa ammal mar'atu fala yahillu laha waladuha minaz-zina. Adapun perempuan maka dia tidak halal baginya untuk menikahinya itu. Jadi misal ketika tadi Zaid sama Fatimah,
Nah, kalau misal Fatimah melahirkan anak perempuan, maka boleh bagi si Zaid untuk menikahinya. Tapi kalau misal Zaid sama Fatimah, itu Fatimah melahirkan anak laki-laki. Maka di sini Fatimah tidak boleh menikahi si Zaid. Apa sih, menikahi anak laki-lakinya itu? Ya gimana ya? Wal ukhtu, saudara perempuan, ya, baik itu syaqiqah, satu kandung, kanat, baik itu nanti satu kandungnya itu auli abin auli umin, satu kandung dari ayah atau dari ibu. Wal khalatu bibi haqiqatan au bitawassutin, baik itu secara hakikat atau dengan secara perantara. Seperti apa? Ka khalatil abi, bibi dari ayah, awil ummi, bibi daripada ibu. Wal ammatu, kalau ammah itu bibi dari bapak. Kalau kholah itu bibi daripada ibu. Ya. Kayak misal di sini kholah itu bibi dari ibu, kalau amma bibi daripada ayah. Hakikatan au bitawasud. Ka'ammatil abi, seperti bibi daripada ayah. Jadi bibi daripada ayah itu maksudnya ayah kita itu punya saudara perempuan. Nah, kita nggak boleh menikah itu. Atau misal khola bibi daripada ibu, ya ibu punya saudara perempuan, bibi namanya. Wa bintul akhi, dan anak perempuan daripada saudara laki-laki, wa banatu auladihi, dan anak perempuannya daripada saudara, minta karin au unsa. Pokoknya ponakan-ponakan itu diharamkan untuk dinikahi. Wa bintul ukhti, dan anak perempuannya saudara, wa banatu auladiha min dzakarin au unsa. Ya, anak-anak perempuan itu baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Kemudian wa atofa al-musannifu ala qawlihi sabiqan. Musannif mengatofkan daripada ucapannya yang tadi, sab'un qauluhuna wasnani, ada dua orang, ay al-muharramatu binnas, yaitu perempuan yang diharamkan untuk dinikahi binnasi, karena ada dalil nas. Isnani, ada dua, birrodai, dengan sebab tunggal suson, ya, satu penyusuan. Siapa itu? Wahuma ummul murdiah, yaitu ibu yang menyusui, wal ukhtu, dan saudara perempuan, minar rodok, daripada tunggal suson. Jadi misal si Zaid ini dia disusui sama ibu Fatimah. Nah, pertama si Zaid tidak boleh menikahi ibu yang menyusuinya. Kemudian si Zaid juga ketika si ibu Fatimah ini mempunyai anak perempuan, dia tidak boleh menikahi anak perempuan daripada si ibu Fatimah. Wal ukhtu minar rodok. Wa innama iqtasara al-musannifu 'ala al-isnani lin-nasi 'alaihima fil ayat. Karena ya musannif hanya membatasi daripada dua orang saja, karena terdapat nas, ya, yang mengatakan, ya, diharamkannya menikahi ummur rodo'ah dan wal ukhtu minar rodo'. Wa illa fasab'ul muharramat bin nasabi tahrumu bir rodo' aidon, kama sayati at-tasrih bihi fi kalamil matan. Jadi 7 yang diharamkan dengan sebab itu juga itu haram bir rodo', dengan sebab rodo'. Kama sayati, nanti akan datang penjelasan fi kalamil matan. Jadi tadi 7 sudah disebutkan, 2 sudah disebutkan. Nah, kemudian wal muharramat bin nas arbaun. Perempuan yang diharamkan bin nas, yang terdapat di dalam nas, arbaun minal musoharoh, ya, daripada musoharoh itu mertua, ya. Mertua, ya. Mertua itu misal saya menikah dengan Fatimah. Nah, Fatimah mempunyai ibu namanya Hindun. Saya tidak boleh menikahi ibu Hindun, karena ibu Hindun itu statusnya musoharoh, mertua.
Wahuna ummuz zauza. Siapa itu? Ada ibunya istri. Wa in alats, dan seatasnya. Jadi tidak boleh menikahi ibunya istri. Wa in alats. Seatasnya berarti ibunya istri. Ibunya istri. Nah, kayak gitu. Neneknya dia gitu. Wa in alats ummuha, seatasnya. Baik itu karena nasab atau rodok tunggal suson. Baik itu waqa dukhulu zauji bizaujati amla. Baik itu si suami telah mendukhul istrinya atau belum. Jadi ketika sudah dilaksanakan, sudah dilangsungkan akad, ya, misal saya dengan Fatimah, baik itu sudah dukhul ataupun belum, maka tidak boleh menikahi ibunya ketika sudah dilangsungkan akad. Warrobibah. Nah, apa nih warrobibah itu? Lupa saya. Anak walon. Nah, robibah itu anak walon. Ay bintu zauzati. Yaitu anak perempuan daripada istri. Jadi karena menikahi janda, ya, jandanya sudah punya anak perempuan. Nah, jadi tidak boleh ya mengumpulkan itu. Ida dakhala bil ummi, ketika si suami atau si zauj sudah mendukul ibunya. Nah, berarti di sini sebagai catatan, ketika si zauj itu belum mendukul, kemudian ya selesai ya boleh menikahi anaknya itu. Wa zaujatul abi, dan si istrinya ayah tidak boleh. Wa in ala wa zaujatul ibni, dan menikahi istrinya anak. Wa in safola. Ini musoharo ini berarti ibunya istri, kemudian anak walon, kemudian istrinya ayah, dan istrinya anak. Ini masih keluarga sih gampangnya. Wal muharramat asabiqah hurmatuha ala ta'bid. Ya, perempuan yang diharamkan yang tadi sudah dijelaskan itu keharamannya itu selamanya ya. Jadi yang musuharo ini, yang 4 ini keharamannya itu ala ta'bid selamanya. Ya karena ini masih satu keluarga ya teman-teman. Tapi ada wahidatun hurmatuha la ala ta'bid bal min jahatil jam'i faqat. Jadi ada satu yang keharamannya itu tidak selamanya, melainkan dari sisi dikumpulkan saja gitu loh. Yaitu siapa? Tu zauzati. Yaitu saudara perempuannya istri. Maka fala yajma'u bainaha wa baina ukhtiha min abin au ummin au bainahuma nasabun au radha'in. Jadi tidak boleh mengumpulkan ya di antara istri dan saudaranya istri, baik itu seayah atau misal satu ibu ya, atau keduanya itu terkumpul dalam satu nasab atau rodok, walau rodiyat ukhtuha bil jam, meskipun saudara perempuannya itu ridho ya untuk dikumpulkan. Pokoknya misal Zaid, dia menyukai Fatimah dan Hindun, sedangkan Fatimah dan Hindun ini statusnya saudara ya, saudara. Ya, selama itu dia tidak boleh menggabungkan ya, menikahi keduanya, tidak boleh. Tidak boleh. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha, dan tidak boleh juga mengumpulkan antara perempuan dan bibinya ya. Misal saya menikahi Fatimah, Fatimah mempunyai bibi Hindun, tidak boleh. Wala bainal mar'ati wa kholatiha, dan tidak boleh mengumpulkan perempuan dan kholah, bibi daripada ibu ya. Fa in jama'a syahsu baina man harumal jam'u bainahuma bi'aqdin wahidin nakahahuma fihi batalan nikahuhuma. Jadi ketika seseorang mengumpulkan di antara orang yang haram untuk dikumpulkan di antara keduanya dengan satu akad, maka nikahnya itu batal. Jadi perlu digarisbawahi di sini. Jadi ketika misal si Zaid mau menikahi perempuan
ya, misal dua orang perempuan dalam satu akad, itu boleh ketika dua perempuan tersebut ya orang lain ya, bukan satu keluarga lah, misal bukan perempuan yang diharapkan untuk dinikahi. Boleh, tapi kalau misal dia mengumpulkan dua perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, maka tidak sah ya akadnya itu. Awalam yajma' bainahuma bal nakahahuma murattaban, atau dia tidak, kalau misal di sini narasinya ya konteksnya itu satu akad, dan tapi di sini dia menikahi kedua perempuan yang diharamkan untuk dikumpulkan tapi dengan dua akad tetap. Fasani huwa al-batil in alimat as-sabiqah. Oh enggak, kalau misal di sini dia menikahi ini ya. Oh enggak, ini masih tetap yang diharamkan ya. Maka yang kedua itu batal. Dia mengumpulkan dua perempuan yang haram untuk dikumpulkan. Nah, kemudian tapi dia akadnya itu dua kali ya. Maka yang kedua ini yang dianggap batal, bukan yang pertama ya. Kalau misal yang ini dia mengumpulkan dua perempuan yang diharamkan tapi dengan satu akad, maka kedua-duanya batal. Nah, tapi kalau misal dia mengumpulkan dua perempuan yang diharamkan untuk dinikahinya, tapi di dalam akadnya itu dia urut satu dulu, kemudian baru dua. Nah, yang keduanya ini yang dianggap batal. Fa in jahilat batola nihakuhuma. Tapi kalau misal dia bodoh, nggak mengerti ya kayak gitu ya, kedua-duanya batal. Wa in alimat as-sabiqa summa nasiyat muni'a minhuma, ketika yang pertama itu mengetahui, istri yang pertama itu mengetahui kalau suaminya mengadakan akad lagi dengan misal menikahi saudaranya, tapi yang pertama ini lupa, maka muni'a minhuma, maka dicegah dari keduanya itu. Wa man haruma jam'uhuma bin nikahin haruma jam'uhuma aidan fil wat'i bimulkil yamin. Ketika diharamkan untuk mengumpulkan ya dua istri binikahin dengan sebab nikah, haruma, maka diharamkan juga untuk mengumpulkan keduanya di dalam wati ya, bimulkil yamin, dengan milik yamin. Wa kadza law kanas ihdahuma zauzatan wal ukhra mamlukatan, ketika salah satu di antara keduanya itu berupa istri dan yang lainnya berupa budak. Fa in wati awahidan minal mamlukani, ketika dia mewati salah satu daripada budak, maka diharamkan kepada yang lain sampai diharamkan yang pertama dengan cara dari beberapa cara, seperti menjualnya atau mengawinkannya ya. Wa asyara li dhabitin kulli biqalihi wa yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Jadi apa yang diharamkan dengan sebab radha' ya diharamkan juga dari sebab nasab ya. Wa sabaqa anna alladhi yahrumu minan nasab sab'un fa yahrumu bir radha' tilka sab'u aidan. Jadi tadi sudah dijelaskan yang diharamkan dari nasab itu ada 7. Begitupun yang diharamkan daripada radha' itu ada 7. Jadi totalnya 7 tambah 7 itu 14 ya, teman-teman. Kemudian Kimusanif memulai menjelaskan tentang uyubun nikah, cacat ya, kecacatan dalam pernikahan yang musbita, yang mengharuskan lil khiyar untuk memilih fihi di dalam nikah. Faqal Musanif wa turaddu al mar'atu, istri itu boleh dikembalikan ya. Aizauzatu bi khamsati uyubin, dengan sebab 5 kecacatan. Ketika istri itu memiliki 5 kecacatan ini, maka istri boleh dikembalikan ke orang tuanya. Salah satunya yaitu dengan sebab gila. Ketika istrinya gila, kembalikan boleh ya. Ini orang Arab ya. Ya kita juga di sini orang Tunis ya kayak gitu. Ketika ekonominya nggak menjamin, ya si suami ya si istri di sini menuntut ke mahkamah. Baik itu atbaqo ya, terus menerus gilanya, atau awin in qata'a,
atau terputus-putus ya, qoblal ilad, sebelum sembuh. Aula fakharaja al-igma, mengecualikan daripada ayan ya. Maka ayan di sini dia tidak boleh adanya khiyar di dalam fi faskin nikah, di dalam merusaknya nikah. Walau dama ya, meskipun ayan itu terus menerus ya. Ini berbeda daripada pendapatnya Imam Mutawaddi. Yang kedua daripada uyubul apa sih tadi, uyub ya, uyubnya pernikahan ya buat perempuan, wujudul judam, adanya judam bidal al-mu'jamah, menggunakan dal yang diberi titik satu, yaitu elat yahmuru, yang merah ya, minha daripada sebab elat tadi, al-odu anggota, summa yaswadu menjadi hitam, summa yataqatta'u kemudian ya, putus ya, summa yatanatharu kemudian protol, kayak gitu ya. Ini penyakit serem sih ya. Yang ketiga wujudul baros, apa itu bayadun fil jilad ya, kulitnya putih, yang mana menyebabkan hilangnya darah pada kulit dan apa yang di bawahnya berupa daging. Nah ini ya, baros ini mengecualikan daripada bahak, itu panu. Panu itu dia tidak boleh, wahwa panu itu mayughairul jild, dia tidak menghilangkan kulit, min ghairi idhabi damihi, tanpa menghilangkan darahnya juga, maka panu ini tidak boleh khiyar ya. Warabi'u biwujudir ratak, adanya penutup ya, yaitu insyidadu mahadul jima' bilahmin, yaitu tertutupnya tempat jima' bilahmin dengan sebab adanya daging, jadi gak bisa masuk ya. Wujudul koren, ada apa ya, tanduk ya. Jadi intinya di sini insyidadu mahalil jima' bi'adam, kalau misal ar-ratak ini dengan sebab daging, tapi kalau misal di sini ada penyumbat ya, tempat jimaknya itu dengan adanya balung, apa sih, tulang ya. Wa ma ada hadhil uyub kal bakhar wa sunna la yasbutu bihi al-khiyar. Adapun selain daripada 5 uyub di atas seperti bau ya, wasunan, dan sama sih ya, bau bacin gitu loh. Misal giginya bau gitu, enggak ada khiyar. Nah, kemudian kalau misal tadi untuk perempuan ya. Jadi ketika ada 5 uyub tadi di atas boleh dikembalikan. Nah, ini laki-laki ketika memiliki 5 uyub maka boleh juga dikembalikan. Yang pertama ada gila, judam, baros, yang tadi sudah dijelaskan maknanya. Kemudian wujudil jabbi. Nah, apa itu? Qat'ud dzakar. Dzakarnya terputus ya. Ya, iya, terputus ya. Semuanya atau sebagian. Wal baqi minhu dunal khasafah, tinggal khasafahnya aja. Fa in baqiya qadruha fa aksara falakhat. Tapi kalau misal masih ada kira-kira khasafahnya ya, maka masih kecil lah, misal boleh aja. Wa bijudul onna, ya important ya. Bidal bin ain, yaitu ajuz zauz, yaitu seorang suami tidak mampu untuk untuk wati ya, fil kubul, di dalam kubul, lisukutil quwwah an-nasyirah, karena hilangnya kekuatan yang membangkitkan, lidha'fi fi qalbi, karena dia sudah lemah ya, au alatihi. Itu untuk muharramat ya, sangat panjang. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.